Dia berpacu dengan Nabi ingin masuk surga. Tinggalnya sekepala saja. Seperti orang salat berjamaah berdua. Apa kata Nabi? Ibu siapa? Kenapa berpacu dengan saya? Ibu tidak jauh dari belakang saya. Siapa ibu? Saya adalah perempuan yang suka menyantuni anak yatim. Ini lagi beruntung, ya. Untungnya ini, ruginya tentu ada. Ibu-ibu yang kematian suami, ada anak 3. Ibu bertahan menjanda memelihara anak yatim itu. Nanti akan berpacu dengan Nabi masuk surga. Kenapa? Karena Nabi berasal dari anak yatim. Siapa yang menyantuni anak yatim akan berdekatan dengan Nabi, tinggalnya di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaku di hari malam, jalannya rancak basimpang duo. Sia bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kare aminnya enggak? Ya. Yang saya hormati Ananda Ketua Panitia Penyantunan Anak Yatim yang sekarang kita rayakan dengan tabligh akbar. Yang kita hormati seluruh bapak kepala desa sekecamatan Tambang. Kalau disebutkan satu persatu saya tidak hafal. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya dan Masjid Ubudiyah Pasar Danau Bingkuang, Desa Tambang. Yang kita hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seluruh beliau-beliau yang kita dahulukan selangkah, yang kita tinggikan seranting di desa kita ini, memimpin masyarakat, baik memimpin adat maupun memimpin agama. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang kita muliakan Bapak Ketua Basnas Kabupaten Kampar dan seluruh perangkat beliau, dan juga kita hormati bersama seluruh donatur yang rezekinya diberi Allah, kemudian dibaginya untuk anak yatim. Kita doakan rezekinya bertambah-tambah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Niniak Mama Urek Tunggang Pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Juga yang saya muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat,
duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Beliau ayah janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, minuman anak di negari. Juga yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang suaminya anggota Polri, itu ibu-ibu Bayangkari. Yang suaminya pegawai negeri, itu PKK Dharma Wanita. Yang suaminya organisasi Islam Muhammadiyah, itu ibu-ibu Asia. Ada ibu-ibu yang kompak persatuannya seluruh Indonesia, namanya ibu-ibu BKMT. Dan kemudian ada lagi ibu-ibu Wirid Yasin. Dan ada pula yang istimewa, itu nyoba Sarawak lepis, baca bi'i dilutui. Kemudian baju kaus sampi, salendang nyolilien dili, abuk nyo geraan panjang, batuka bantu bulu simpai. Tu nyo pakai pena jo buku. Turun rumah, naik rumah, masuk toko, keluar toko. Itu ibu-ibu ketua julo-julo. Itu nama caliak tu di Padang tak sikot. Semuanya kita kategorikan bundo kanduang. Siapa bundo kanduang ini? Beliau kaunduang-unduang ke Madinah. Bagi suaminya, kapayung panji ke Sarugo. Ube jariah palarai damam. Si dingin tanpa di kapalo. Ko idui tampai baniai. Mati tampai banaza. Awih tampai minta air. Lapa tampai minta nasi. Ambam puru aluang bunian. Orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masaklah randang si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Ambo randang tu nanambo makan tadi, jo sayu pecal. Karena parui ambo kanyangnya makan depe kumbur. Jadi sayu senanambo makan. Mudah-mudahan nan membuat pecal jo randang tu masuk surga. Nan membuat pangek podeh ikan patin masuk surga. Nan tak membawa kue cie jo masuk surga. Dan semuanya kita doakan masuk surga. Amin. Kemudian dek santiang ibu-ibu batana, puntung dihelo disuruti, bakayu kalupak pisang, masaklah nasi jo gulainya. Sagantang barehnya tanak, kanyang laurang sakamparnya. Kok tamakan di raso randang, 3 tahun tainda lapa. Kok tak cubo jo raso nasi, 5 musim taraso jo kameknya. Semoga ibu-ibu yang selalu sayang kepada kita ini Pak, jangan ditinggal-tinggal. Apa kalai babini? Lai. Jangan tinggal-tinggal. Kalau ndak babini serupa ambo gola samo jo junjuang ndak bakacang lah. Ya kan? Kalau ndak balaki samo jo kacang ndak bajunjuang. Samo semerasainya. Ya kan? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih hidup suaminya, yang masih hidup istrinya, berikanlah kepadanya ketenangan di dalam hidup ini, agar bapak-bapak, ibu-ibu menjadi suami yang setia, yang kekal sampai di dalam surga nantinya. Amin. Sebab suami yang menghormati istri, istri yang sangat patuh ke suaminya, kedua-duanya mendapatkan tiket ke surga. Amin. Kemudian yang kita kasihi dan kita cintai, anak-anak yatim. Anak yatim ini bagaimana statusnya, Ibu?
kepada anak yatim yang boleh diberikan biaya sekolahnya, biaya makan minumnya, namanya bantuan. Kalau zakat tidak boleh diberikan ke anak yatim. Kepada pengelola panti boleh. Kenapa? Anak yatim ini sebenarnya anak orang kaya. Kenapa? Ibu-ibu yang tinggal di desa Tambang, di kecamatan Tambang, bapak-bapak yang berdomisili di pasar Danau Bengkuang ini, anak yatim sekitar ini adalah anak kita bersama. Ya kan? Tapi siapa yang menyantuninya, seperti yang disebutkan oleh panitia tadi, yang lain sudah ikut berpahala. Tapi kalau tidak ada yang menyantuni anak yatim di suatu desa itu, semua orang Islam berdosa. Kita sangat kagum bahwa PAD desa di sini disediakan tiap tahun oleh Bapak kepada desa menyantuni anak yatim. Kalau Talingo mulai ndak pakak, tahun kini 300.000. Yuk. Atau dari dana yang disediakan dek Bapak Kepala Desa dengan seluruh masyarakat. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, maka kepada anak yatim bantuan. Kalau di tempat kami, bapak-bapak para jemaah, ini 3 kali setahun. Tahun baru belajar, kemudian kalau sepatu tasnya telah rusak, itu masyarakat sudah tahu semuanya. Kemudian hari raya Fitir, hari raya Haji. Sebab anak yatim ini tidak sekali setahun saja membutuhkan biaya. Ya kan? Maka harus kita bagi 4 kali setahun. Berapa bisanya? Karena apa? Kita ingin anak yatim ini maju pula seperti anak kita. Benar kan? Tadi qari kita membacakan pertama surat Al-Baqarah. Itu mengenai puasa. Yang kedua surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan? Tahukah kamu? Mengertikah kamu? Pahamkah kamu? Orang yang mengatakan Islam, tapi dia pendusta agama. Ini takut kita dosa seperti ini. Ya kan? Orang Islam lah tunggang tunggi salat tiap hari. Ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah puasa Senin Kamis. Ya kan? Tambah lagi ada yang puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Tapi dia kikir kepada anak yatim. Disebut pendusta agama. Coba bayangkan itu. Iya kan? Jangan kikir kepada anak yatim. Anak yatim ini Pak, setahu saya sudah 73 tahun umur saya. Adona nelok na parangenyo, adona nakal. Itu anak yatim. Kenapa? Itu untuk ujian bagi kita. Tapi banyak anak yatim ini setelah dewasa dia berhasil. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak tahu, pasti tahu. Nabi Muhammad jadi anak yatim lebih menyedihkan. Ada orang jadi anak yatim ketika dia sudah tahu dengan ayahnya. Umurnya sudah 5 tahun. Kemudian ayahnya dia sudah hafal wajah ayahnya itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi anak yatim masih dalam kandungan ibunya. Ya kan? Atau ayahnya telah meninggal. Ketika itu belum ada Tustel. Belum ada HP Android. Jadi Nabi tidak tahu bagaimana bentuk ayahnya. Kalau kini jadi anak yatim, anak Pak, bisa tinggal foto merapulai ayahnya jenduknya. Ya kan? Inilah ayah saya. Ini fotonya. Kaum muslimin, tapi anak yatim yang bernama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah wajah dunia ini. Dari 100 pemimpin, ya kan? Yang dianggap sukses,
Itu yang menulis bukunya bukan orang Islam, tapi orang kafir. Dari 100 pemimpin yang berhasil itu, nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak cucu saya jangan merasa rendah diri jadi anak yatim. Banyak anak yatim ini yang berhasil. Di Pakistan jadi kepala pabriknya. Di Bangladesh jadi nakoda kapal, ya kan? Di Sunda jadi imam di Qatar. Coba bayangkan, anak Sunda yang banyak keseniannya jaipongan, itu anak yatim jadi imam di Qatar. Ya kan? Jadi beruntunglah orang yang menyantui anak yatim ini. Dia akan berhasil nanti. Pandai dia membaca Al-Quran seperti kari kita tadi, maka pahala bacaannya itu akan mengalir kepada orang yang menyantuninya. Jadi jangan kikir mengeluarkan dana untuk anak yatim. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa kira-kira yang disebut miskin? Nya banyak kategorinya, Bapak. Du'afa, miskin, fakir. Apa bedanya? Apa bedanya, Bu? Lah salamu koi duit ndak tahu dah. Ya kan? Kalau miskin tu masuk seketik keluar banyak. Atau ndak ada nan cukui dong. Kalau nyo orang mangaleh pai ampuk pulang aban. Tabaye bali godok tinggal bali katan. Dia tonggale kok lai kawalabo kiro modal nalata makan. Atau miskin. Kalau tiba di orang petani, sawitnya ndak muah berbuah. Kok lai berbuahnya cilok dek ninja. Ya kan? Kemudian kalau di Bukit Tinggi, ladonya di Pianggang. Nyo paliaro lo ayam pancara talue. Nyo paliaro lo itiak mati mudo. Nyo paliaro lo jawi dimakan harimau. Nyo bae baladang ubi jo jaguang dimakan babi. Nah. Si tumbuk jo batu sangka pitalah jo bungo tanjuang. Ini sudah ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari lah kuduang. Itu musibah kayaknya. Orang mode itu disebut miskin. Itu perlu dibantu. Iya kan? Iya kan? Banyak. Kaum muslimin, bapak-bapak, apa dosanya orang yang tidak mengacuhkan fakir miskin dan anak yatim? Dianggap oleh Allah mendustakan Kalau mendustakan agama, artinya Allah tidak mengakui kita beragama Islam. Ini yang kita takutkan. Iya kan? Jadi hidup kita di dunia ini sama dengan ibu memasak. Kalau pandai ibu-ibu memasak, iya kan? Pandai mapian tungku, pandai magaan air rice cooker, iya kan? Kini orang kan metanak lah di dindiang, kalau dulu di tungku, kini di dindiang. Maka nasi itu kambang bungo limau. Dia gia daun pandan sambalado saja jo asam lama. Tapi kalau talambe mengadang lambiak mata, surui kabarehnya tak namuah, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi alah luya. Garam mabi, sambal ndak lama, arang tandeh, basi binaso, akan hancurlah semuanya. Begitu hidup di dunia ini. Harus kita sadari lagi, hidup di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Desa tambang akan ditinggalkan oleh penduduknya. Untung saja mati itu tidak sekaligus. Lewat ganti-ganti. Iya kan? Kalau sekaligus mati kau buah, sianan kau mandian. Sianan kau mengapa ni? Sianan kau mengubuan. Amu juga lewat ganti-ganti. Mudah-mudahan ibu dulu ambo kudian. Kuinda ambo kudian ibu dulu. Kan? Yang jelas semuanya mati. Walaupun bahasa saya belum pas, saya meniru bahasa sini. Ya kan? Nah, kalau siko pagel kan? Nah, ya kan? Pagel. Kalau pane, pone. Kalau latih, lotih.
Iya kan? Hampir sama je pekumbuhnya, iramanya beda. Dahulu awak kan pernah dijajah Jepang, Pak. Masuk Jepang kau ke pasar pekumbuh. Orang pekumbuh kau ke rato-rato mengalih kelamai. Apa katanya ke Jepang kau? Boleh lawan. Bali lawan. Kami itu tu. Lain ngerti Jepang? Tidak. Nyotanya ada Jepang. Korewa na desu ka? Iko na nibu jua kau. Iya kan? Agak orang pekumbuh kau. Kau kalau main tak nang Korea ke lawan. Kau na lombu agak. Lain ngerti Jepang. Lain nyambung. Tidak. Berang Jepang. Bagero kecil Jepang. Apa kau ibu tu cameh? Tidak. Tidak bagus lo lawan. Basoka aja. Saka tu you soka aja sih kau. Gula. Ya saka gula nau kan. Gula aren. Ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, jadi memperhatikan nasib anak yatim, fakir, miskin, itu para jamaah kita memperhatikan kehidupan Nabi. Karena Nabi adalah orang miskin. Rumahnya tidak ada pakai alga spring bed. Tidak ada sofa yang seperti ini. Tempat tidurnya dari daun korma. Kalau dia bangun berjejak punggungnya daun korma itu. Itu Rasulullah itu. Hidupnya sangat sederhana. Kenapa beliau tidak tertarik dengan yang bagus-bagus di dunia ini? Karena sudah diperlihatkan oleh Allah tempat beliau di surga. Kapan? Ketika beliau Isra Mi'raj. Iya kan? Jadi Nabi itu tidak tergoda dengan dunia ini. Kaum muslimin, kemudian beliau tidak memilih istri yang muda ketika nikah itu. Nabi itu. Dipilihnya wanita yang tua darinya 15 tahun. Iya kan? Kenapa? Yang dilihat itu akhlaknya. Budi pekertinya. Kalau Muhammad di sawah tambang kau tidak budi nanya celik tu. Body. Ini tu. Itu bedanya. Ya kan? Ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri beliau itu sangat pemurah. Seluruh hartanya dihabiskan untuk membantu Nabi berdakwah. Apa katanya? Andaikan semua harta ini habis, saya sudah meninggal ya Rasulullah. Tidak ada lagi peninggalan saya. Galilah tulang saya untuk jeruji jembatan. Apabila putus jembatan di suatu daerah ke daerah lain, engkau akan pergi menyiarkan agama. Saya rela tulang belulang saya dijadikan jeruji jembatan. Iya kan? Kalau Khadijah nang kini pitih suaminya Zabir. Iya kan? Kenapa begitu, Pak? Karena secara umum perempuan ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk kau tidak ada nalurui do Pak, bengkok. Jadi bini awak kalau dipadia senyo bengkok tarui. Kalau dikasai maluruhannya patah. Iya kan? Jadi diurui elok-elok. Tu nang kambo keceng kapak cek biar kap palo desa ya sajola termasuk ambo. Piti awak jangan dia geng ke induk-induk kau sadonya. Kenapa? Nya dari tulang rusuk bengkok betul saya. Ya kan? Atau kenapa harus ada dalam saku kita uang sedikit? Tapi belanjanya jangan dikurangi sesuai dengan ekonomi kita. Ekonomi kita ini kan tidak sama, Ibu. Iya kan? Ayah saya dulu karena beliau petani pisang, petani ubi, sebab di sana tidak bisa ditanam sawit. Ada beliau mengasih uang kepada ibu saya? Nggak ada. Jadi bagaimana? Pertama beliau beli itik. Beliau beli ayam dipelihara secara cermat. Mako batalu ala itik tu. Dijual talunya.
Sudah itu beliau tanam di tanah pisang. Kemudian setelah pisang itu berbuah, ditabang. Dibawa ke pasar, dijual. Begitu beliau mengasih nafkah. Ibu saya rela. Karena apa? Suaminya petani pisang, petani ubi. Iya kan? Kadang-kadang pisang itu banyak buahnya, harganya murah. Iya kan? Ada pula masuk-masuk tertentu, tupai banyak. Habis jadi tupai buah pisang kok. Maka saya ketika kecil, Bu, dari SD sampai di pesantren, itu ndak sama makan jokini. Iya kan? Ndak sama. Kenapa? Kalau ndak ada pisang berbuah, hanya sedikit uang, ibu saya beli cabai, kemudian dibeli ada tulang sudah dibakar, tulang sapi ini, kemudian diraui. Atau diwoknya teh nasi, dia agi nasi, dia agi lado, dia agi bawang. Atau ikan kari yang sapi itu dia tu aja bilah. Dibagi cik seorang tu. Kami beli mau cik seorang, tak boleh tambah jual, tambah tak ada. Tapi ibu saya rela seperti itu karena mereka sudah saling mengetahui bahwa begitulah ekonomi mereka. Jadi ibu-ibu muda ini, ya kan, kita harus tahu berapa suami kita menghasilkan sebulan. Jangan lebih dari itu. Bu, ibu lagi tahu samui. Di mana samui ko acok mati? Dalam manisan. Dalam manisan semut ni mati. Kenapa dia mati di sana? Semut itu kan kecil. Ya kan? Manisan ko manih. Ketika dia akan masuk ke manisan itu memakan, dia sudah dapat pesan sebenarnya. Samui, yo, manisan tu manih. Makan seketek-seketek di tepi yo. Jadi kecil samui ko. Hanya makan seketek-seketek di tepi manisan tu. Tapi lama-lama apa yang teringat? Kalau tibo langau, tibo kapuyuk, tibo ule, bekonyo gadang dari ambo. Abih manisan ko dinyo. Dia berpikir sampai di sana, masuknya ke dalam manisan ko. Manisan ko bagotah. Iya kan? Akhirnya nyopaci yang kaki itu tidak bisa keluar lagi. Model itulah kaum muslimin. Orang-orang korupsi itu. Bu! Pak! Di Danau Bingkuang ko, ada jo ndak dikasih awak ke Pindiang. Ndak lagi. Kenapa ndak ada? Karena ke Pindiang tu habis di deterjen. Iya kan? Ke Pindiang tu anaknya makan darah awak. Kalau rumah lama, Bu, rumah orang tua, Bu, kan dari kayu. Adi salik kayu tu ada kepindiang. Basanda awak, nyo gigi. Ya kan? Rangi menggigi awak jo. Tapi ibu bapak ingin menguji rangi nyamuk tu dipicit tu, nyo darah tu. Tapi darahnya ndak busuk. Kalau kepindiang menggigi awak dipicit berdarah, tapi darahnya busuk. Kenapa? Nyamuk ndak busuk darahnya, kepindiang busuk. Nyamuk ko nyo minta dulu kawak sabalun nyo menggigi, nyo pai ke telinga awak dulu. Dah. Badan ambo ketek ko nyo. Paru ambo lapa. Ambo ambil darah udah yo, relan yo dah. Ambo ambil seketek. Sudah tu ambo lalok lah. Atau mangko nyamuk ko ndak busuk darahnya. Kapindiang bamang kau busuk, nyo ndak minta langsung sunyo gigi. Iya kan? Ndak minta nyo cilok saudara awak. Jadi orang-orang korupsi kau pak anan tak taubat ketika itu daun kapindiang dia kirat nanti. Iya kan? Apa yang memicu? Salah satunya ibu rumah tangga yang mengikuti gaya hidup. Sebenarnya kalau suami kita jadi pegawai, untuk hidup itu sudah cukup. Tapi kalau meniru gaya hidup, tidak akan pernah sampai. Kapan kita akan berinfak?
Kapan kita membantu anak yatim? Karena yang ingin terpenuhi nafsu kita saja. Inilah saya salut kepada masyarakat kita di sini dipimpin oleh kepala desanya selalu menyantuni anak yatim. Saya doakan rezeki ibu berlimpah ruah. Rezeki bapak berlimpah ruah. Karena mau berbagi. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, kata Allah di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebajikan, 10 paling tidak dibalas oleh Allah. Ada menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Hidupnya miskin ini, Pak. Miskin. Tidak pernah kaya. Istrinya anak Nabi, namanya Fatimah. Suatu kali Fatimah ini sakit. Sudah pucat, sudah kurus. Apa yang akan enak engkau makan? Saya ingin memakan kurma muda, bang. Dicari oleh Ali, tidak ada kurma yang berbuah. Akhirnya dia pergi ke pasar, ada satu orang menjual kurma, satu saja lagi tinggal. Ketika akan bayar, tidak ada uang dalam dompet, yang ada kartu nama. Jadi kadang-kadang dompet orang tabah tu tidak pitih isinya lupa kartu nama tu. Adonan pitih, adonan tidak. Pai pulang balik, le dapat bang, alun le dek pitih pembayi tidak ada. Hanya suruh adik Fatimah menjual kain bekas. Itu Rasulullah nombalian dulu. Dibawa ke pasar di Bali orang serial. Di Bali buah kurma nancik tu serial pula. Lah kadang hati Ali kau membawa pulang, ini bininya yang kangen. Ya kan? Tapi di perjalanan ada orang tua batuk darah. Napasnya sesak. Nak, bantulah saya. Banyak orang yang lalu lalang ke sini, tidak ada yang membantu saya. Karena darah yang keluar dari mulut saya ini busuk. Ali ini karena sudah terdidik dengan Islam, jiwa sosialnya tinggi. Didudukkannya orang tua tadi, dibersihkannya darah-darah yang berlepotan itu. Dia tidak merasa jijik melihat. Nyotanya, Pak, iyo nak, sakit apa? Ambo sakit paru-paru nak. Lama tahun. Lai baru be, jua ka baru be nak pitih ndak ado. Kutiko tu alun ado, namanya kini. Ya, BPJS belum ada. Iya kan? Jadi ambo ndak pernah baru be. Rumah apa di mana? Ndak ado le nak. Rumah ambo ndak ado lagi. Lai makan apa? Lah sapakan tidak makan. Anang kalamak pak, nang kalamak dia mau kurma mudo je. Lai ada di tangan Ali. Lai tapi cieknya untuk istrinya. Apa kata Ali? Ya Allah, orang tua ini sudah lemah. Istri saya memang sakit, tapi dia masih muda. Saya akan berikan sepotong kepada orang tua ini. Dipotongnya. Dikasihkan sepotong. Makanlah pak. Begitu dimakan oleh orang tua itu, masuk ke dalam perutnya. Kemudian setelah diolah dalam perut, dampaknya ada sekali. Apa? Mukanya tidak pucat lagi. Batuknya tidak keluar lagi. Terima kasih ya nak. Jadi obat bagi saya. Saya disembuhkan oleh Allah. Lai kataluk dia pak berjalan pak, insyaAllah. Ambo pulang lo yo pak, istri ambo sakit lo di rumah. Pulanglah nak. Tapi supaya kue na tulang pak, tinggallah nan sepotong tu lai. Kalau awak Ali pak. Iko tadi di Bali untuk istri sakit. Lah dia gian sakare. Nan sakare lah nyu minta lo orang gaek kau. Kalau awak Ali pak. Mati saja gaya lah. Iko istri ambo sakit lalu rumah iko nan teraga. Tapi Ali ini imannya luar biasa bu.
dikasihkan yang sepotong itu kepada orang tua tadi. Begitu dimakan oleh orang tua itu, taluk dia lari bu, nyo cigin selari. Cigin tu masuk mana? Masuk piaman. Cigin tu lari kencang. Ali termenung tapi dia ketawa. Ya Allah, syukran ya Allah. Hanya dengan sepotong delima, Engkau menyembuhkan penyakit orang tua tadi. Terima kasih ya Allah. Tapi istri saya sakit ya Allah. Walaupun sakit dia masih muda. Yang miskin itu kami. Engkau maha kaya ya Allah. Saya yakin Engkau akan membantu saya. Walaupun tidak ada yang akan saya bawa pulang lagi. Tapi selaku manusia Pak Desa, terseok-seok juga langkahnya pulang. Kalau dapat istri bacilalik di bibi, munculnya peluru rambo, tertatat, layale kainnya nang jua nak do nang bawa pulang. Iya kan? Untung saja istrinya anak Rasulullah. Iya kan? Ali ko cameh juga bu. Tapi lah tibonya di laman, istrinya tulah duduk di teras rumah. Lah pakai badak. Sudah senyum. Tidak ada bentuk orang sakit lagi. Bang, kesinilah bang. Saya bangga punya istri seperti, punya suami seperti abang. Dalam miskin bisa membantu orang lain. Ini orang miskin membantu orang lain. Bukan orang kaya. Abang lulus diuji Allah. Orang tua yang batuk darah itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar. Bang, tadi dia kan lari ya bang, benar. Kamanyo, nyo ke rumah awak kau bang. Manga, mantan ube untuk ambon. Apa ube nyo? Buah kurma muda bang. Bang, naiklah bang ke rumah. Ada titipan dari malaikat itu. Apa itu? Ya kan, tak tahu. Bungkusnya sapu tangan. Bang, kau tak dicaliak kecili. Tak berhak ambo mencaliak. Karena katanya untuk abang. Abaralo jujur istrinya tu Pak Risa. Kok istri awak? Lah nyo kakeh meleki awak tiba tu. Isinya di dalam. Ternyata isinya 10 buah delima. Begitulah balasan Allah. Mudah-mudahan Bapak yang dari PT, Bapak yang dari Basnas, Bapak yang secara pribadi, Bapak yang mengirim uang dari rantau untuk anak yatim ini diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Ada seorang ibu nanti setelah meniti siratal mustaqim, perempuan ini bukan laki-laki, dia berpacu dengan Nabi ingin masuk surga. Tinggalnya sekepala saja. Seperti orang salat berjamaah berdua. Apa kata Nabi? Ibu siapa? Kenapa berpacu dengan saya? Ibu tidak jauh dari belakang saya. Siapa ibu? Saya adalah perempuan yang suka menyantuni anak yatim. Ini lagi beruntung. Ya, untungnya ini, ruginya tentu ada. Ibu-ibu yang kematian suami, ada anak 3. Ibu bertahan menjanda memelihara anak yatim itu. Nanti akan berpacu dengan Nabi masuk surga. Kenapa? Karena Nabi berasal dari anak yatim. Siapa yang menyantuni anak yatim akan berdekatan dengan Nabi, tinggalnya di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah ibu-ibu tausiah kita, bapak-bapak pada hari ini. Yang salah itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah. Kesalahan saya mohon maaf kepada jemaah, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat semua. Bang kau minta maaf lah Ustaz, awak kan sekali kau bertamu. Mu balik kau kembak kecil inyo saya. Duduk di tempat nanti tinggi, jamaahnya hari-hari. Ya kan? Dia banyak kesalahannya. Tapi kalau maaf habis adanya. Kalau ibu maafkan ambo. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mari kita doa bersama.
Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang menjelang sore ini, kami masyarakat Kecamatan Tambang, Desa Tambang, beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat, berkumpul bersama anak yatim. Engkau saksikan dengan kemaha perkasaan Engkau, ya Allah. Kami berada di bawah tenda ini mencari reda dan berkah-Mu, ya Allah. Sudah terlaksana sesuatu rencana yang baik, dan kami telah duduk bersama dengan anak yatim. Sebentar lagi akan dibagikan santunan untuknya dari berbagai-bagai donatur dan juga dari Basnas Kabupaten Kampar. Untuk itu, ya Allah, terimalah ini amal saleh bagi kami semua, dan jadikanlah ini amal sebagai sedekah jariah bagi orang yang mengeluarkan dana untuk ini. Dan jadikanlah anak-anak kami, anak yatim ini, penerimanya, bermanfaat untuk pendidikannya, bermanfaat untuk makan dan minumnya, bermanfaat untuk pendidikannya. Dan jadikanlah anak yatim kami ini, setelah mereka dewasa, generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa, dan negara kami. Kami optimis, ya Allah, karena yang mengurus adalah Engkau. Kami adalah sebab musababnya. Engkau yang paling tahu. Untuk itu jadikanlah mereka sebagai pengganti yang terbaik untuk pengganti kami yang telah lanjut usia ini. Jadikanlah otaknya cerdas. Jadikanlah pikirannya jujur. Jadikanlah dia orang yang tabah dan selalu bersemangat. Dan hindarkanlah anak-anak kami ini dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Bimbinglah langkah mereka menempuh jalan yang lurus, dan sinari hatinya dengan hidayah, ya Allah. Begitu juga seluruh unsur pemimpin di negeri kami. Jadikanlah beliau-beliau pemimpin yang baik, pemimpin yang membela kebenaran, pemimpin yang melindungi rakyatnya, pemimpin yang bermental sehat dan bertubuh sehat walafiat. Ya Allah, dalam menyelenggarakan hidup sampai acara kami hari ini, selaku manusia yang dhaif, tentu ada kesalahan dan kekilafan dari kami. Untuk itu kami mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, dari kesalahan-kesalahan kami semenjak kami akhir balik sampai umur kami yang sekarang ini. Ampunkanlah dosa kami. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dari setetes mani berubah jadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dan Engkau tiupkan roh kepada tubuh kami yang mati. Maka lahirlah kami ke dunia ini menjadi bayi, dan kami dipelihara oleh kedua orang tua kami. Sampailah kami seperti sekarang ini dengan pendidikan yang cukup. Untuk itu, ya Allah, kasihilah orang tua kami yang berjasa kepada kami, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, bangunkanlah di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup,
berilah beliau kesehatan lahir dan batin untuk menambah ibadahnya ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Jadikanlah desa kami desa yang tentram. Jadikanlah penduduk kami penduduk yang ramah dan taat. Dan bimbinglah kami semua menempuh jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, andaikan rezeki kami masih ada tergantung di langit, turunkanlah untuk kami ya Allah. Kalau ada rezeki kami yang terbenam di tanah, angkatkanlah ke atas untuk kami. Engkau maha pemurah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi, dan Engkau maha pemaaf. Ampunkan dosa kami. Tiada yang bisa mengampunkan kami ya Allah, kecuali Engkau yang maha besar. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan yang tidak Engkau redai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, mari sama-sama kita saksikan panitia memberikan santunan kepada anak yatim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.